Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa TEL 1801 dan TEL 1802. Oke, mohon maaf atas terlambatnya materi ya. Harusnya saya upload materi itu hari Senin kemarin. Sekarang udah di Kamis, 3 hari yang lalu itu. Mohon maaf ada sedikit kendala di jaringan yang harus kita perbaiki untuk pembuatan Zoom ini, termasuk ada beberapa event yang memang kita persiapkan dalam webinar. Jadi semoga tidak menjadi masalah karena keterlambatan 3 hari. Nanti berarti kalau ada tugas tidak 1 minggu, berarti extend 3 hari ke berikutnya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai sequential file. Sebenarnya sequential file itu apa itu? Di beberapa teknologi aplikasi yang kebaruan, memang sequential file itu udah dalam tanda kutip udah usang. Sekarang banyak teknologi menggunakan konsep database. Bahkan di konsep selanjutnya ada data house, ada big data, data science. Jadi kenapa kita mempelajari ini adalah sebagai embrio atau cikal bakal sebelum adanya teknologi database dan selanjutnya. Oke. Untuk database bagaimana membuat project nanti insya Allah akan saya sampaikan juga. Oke, pada kesempatan ini kita akan membuat suatu program yang bisa ngerekod data, nanti bisa kesimpan sementara di sequential file, kemudian bisa diakses lagi. Tapi memang beberapa simpanannya masih terbatas, misalnya dalam bentuk notepad atau yang lainnya. Jadi coba teman-teman nanti bisa dibuka, saya share screen saja. Ini ada di modul 9. Modul 9 nih. Teman-teman nanti ini palingnya udah saya kasihkan buat teman-teman semua ya. Semuanya untuk dasar algoritma ini atau praktik algoritma kalau di kita namanya di akademi Jakarta. Modul 9 gitu bahas sequential file. Oke. Nanti dalam session ini saya sedikit menjelaskan konsep saja. Saya akan lebih banyak membuat contoh aplikasi. Saya akan buat 35 aplikasi di Pascal. Nanti teman-teman bisa kerjakan juga karena di Pascal sederhana, bisa mengerjakan di laptop, di PC yang kecil ataupun di handphone masih bisa. Oke, teman-teman, sebelum masuk kita ke dalam aplikasi program, minimum ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui. Misalkan di sequential file itu ada istilah assign. Assign ini untuk apa? Ini fungsinya untuk membuka berkas atau file yang akan dioperasikan. Nah, nanti sintaksnya assign variabel file, berarti kita deklarasikan variabel dulu, koma, dalam tanda petik, file name-nya apa? Misalkan namanya adalah academic.dat gitu ya. Itu berarti nama file yang akan kita assign. Kemudian kalau rewrite, rewrite itu adalah untuk membuat file baru atau menempatkan posisi kursor atau pointer pada awal berkas posisi 0. Nah, ini dalam catatannya, bila ternyata file sudah ada, maka secara otomatis datanya akan terhapus. Nah, rewrite variable file. Ya. Makanya nanti kita lihat di beberapa di berikutnya, nanti saya akan insya Allah buat materi tutorial menggunakan YouTube ini nanti untuk penggunaan project database. Jadi kalau database itu lebih elegan lagi, ada proses namanya CRUD gitu, create, update, delete. Jadi teman-teman kalau data yang harus kita edit, tidak perlu langsung nimpa seperti ini, seperti di rewrite ini. Data yang akan kita hapus, baru kita konfirmasi hapus. Itu CRUD. Contohnya teman-teman udah terbiasa pakai Ignatius, kita kan melakukan presensi di Akademi Telkom, ketika teman-teman login, bisa memanggil namanya siapa, oke, kemudian check all semuanya hadir, atau menggunakan RFID mungkin kalau kita udah implementasikan, atau QR code kalau kita pun udah implementasikan. Nanti selanjutnya data teman-teman masih itu akan kerekod di database server Akademi Telkom. Jadi walaupun servernya ada di Bandung, tidak masalah, nanti datanya akan kesimpan terus, dapat teman-teman dari awal sampai lulus, sampai nanti masuk kepada dikti luarannya menjadi alumni, ketika kerja di mana datanya akan terekod. Selanjutnya ada write. Write ini adalah untuk menuliskan data dari variabel penampung ke dalam
ke dalam file. Jadi nanti posisi pointernya akan secara otomatis maju ke posisi selanjutnya setelah proses penulisan selesai. Sintaksnya ini adalah write, variable file, variable penampung. Oke, saya kira selanjutnya masih ada, teman-teman bisa dibaca dan dicoba implementasikan seperti ada EOF. EOF itu biasanya itu statement end of file sampai reaching terakhir nanti dari data. Oke, supaya lebih mudah nanti teman-teman ini ada prosedur code dan ada implementasi codingnya. Ini tinggal dicobakan aja. Misalkan ini prosedur code, program, data mahasiswa, type mahasiswa. Masih ingat ya? Type ini untuk apa? Type ini untuk membuat user define data type. Jadi membuat variabel yang dideklarasikan oleh user. Misalkan kita membuat membuat tipe data yang dideklarasikan oleh user. Misalkan kita ingin buat nama variabel nama tipe data namanya mahasiswa. Mahasiswa itu punya beberapa atributnya, name tipenya string, nama tipenya string, nilai tipenya real. Jadi kalau misalkan di sini saya punya arsip MHS, ini adalah variabel. Variabel arsip MHS titik 2 file of mahasiswa. Jadi arsip ini memiliki tipe data adalah tipe datanya berupa file dari variabel record mahasiswa, gitu ya. Oke, untuk lebih mudahnya, ini udah saya codingkan di Pascal. Jadi teman-teman nanti bisa codingkan ulang juga sampai sini nih. Sampai ke batasan ini. Oke, saya demokan saja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di screen untuk Pascal ya. Pascal di sini mungkin kelihatan ya. Ini windownya agak kecil, tapi saya kira masih kelihatan ya. Oke, saya jelaskan snapshot untuk kode programnya. Jadi kita buat program data mahasiswa di CRT. Seperti biasa udah paham ya. Saya menggunakan compilernya versi DOS, makanya CRT. Kalau yang menggunakan versi Windows itu WinCRT. Gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan di handphone, bisa kan itu saya belum pernah pakai, tapi sering periksa beberapa tugas teman-teman yang dilakukan di handphone. Itu hanya pemanggilan library-nya saja, supaya CRT itu memanggil nanti apakah fungsi write, read line, itu bisa dibaca. Ini tadi type mahasiswa sama dengan record, jadi tipenya record ya, bisa saya jelaskan. Kita membuat tipe data namanya mahasiswa berupa record. Ingat perbedaannya record dan string adalah string untuk menampung tipe data sejenis, record dan array maksudnya. Array untuk menampung tipe data sejenis ya. Jadi kalau misalkan di pertemuan yang lalu kita coba bikin apa? Saya demokan di Java untuk membuat aplikasi game ya, tic-tac-toe. Itu adalah array, katakanlah 2 dimensi akan menampung semua datanya, katakanlah yang berupa integer, maka datanya akan integer semua, bilangan bulat. Jadi kalau kita buat array untuk bilangan real semua. Array untuk karakter semua itu. Beda dengan record, dia bisa variabelnya beda, misalkan nih. Tipe datanya bisa beda. Ini name, string, nama string, nilai real. Kenapa nilai kita pakai real? Mengenai itu, nilai teman-teman mahasiswa, katakanlah UTS berapa nih? 72,5. Nah, berarti kan ada komanya. Itu berarti pakai real. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. One, arsip MHS. Jadi saya bikin namanya ada variabel arsip MHS dengan tipe datanya adalah file of mahasiswa. File of mahasiswa itu berarti ini tipenya file, tapi menggunakan tipe data record mahasiswa ya. Oke, kemudian saya bikin variabel lagi, track MHS, tipe datanya adalah mahasiswa. Jadi sama tipenya record juga ya, di integer. Oke, kita masuk ke program utama. Di sini kita pakai clear screen untuk menghapus screen di DOS ketika pertama kali, mungkin kalau kita buka CMD dan file yang lain, supaya dihapus dulu. Design arsip MHS, tadi MHS itu adalah variabelnya ya. Jadi assign, perintahnya diikuti dengan file yang akan kita buat. Berapa yang dibuat namanya, ini adalah mhs.dat. Maka kita buat rewrite, tadi ya, rewrite arsip MHS. Nah, kemudian awalnya kita di
Desain atau sorry di inisialisasi atau di assignment kalau ini ya. Maksud desain itu yang ini, yang atasnya. Di assignment dengan satu, diisikan dengan nilai satu. Jadi ini contohnya adalah kita akan menginput data mahasiswanya. While I kurang dari sama dengan 3, do. Berarti selama I-nya kurang dari sama dengan 3, lakukan. Berarti kata kita akan input datanya adalah 3 data. Write line data ke I, write input name. Berarti di sini adalah read line rek mahasiswa dot name. Jadi data rek mahasiswa itu adalah variabel ya. Rek mahasiswa itu adalah variabel. Kemudian dot name itu untuk membaca record diikuti dengan atributnya tadi ya. Dot name. Jadi kan di sini ada name, ada nama, ada nilai. Terus yang kedua input nama berarti read line rek mahasiswa dot nama. Write input nilai read line rek mahasiswa dot nilai. Kemudian write arsip MHS rek MHS. Tadi kan ada perintahnya, ada assign, ada rewrite, ada write. Kemudian kita lakukan apa nih? Yang di awal masih ingat di looping, ini adalah namanya inisialisasi ya. Jadi namanya terminasi untuk membuat kondisi looping jadi false. Supaya tadi tidak terjadi instrumen yang berulang terus. Jadi harus ada kondisi yang membuat loopingnya berhenti. Jadi I tambah 1. Jadi kalau I-nya udah sama dengan 4, itu kan program komputer akan baca. Oke, 4 ini tidak kurang dari sama dengan 3, maka loopingnya akan berhenti. And, oke, reset arsip MHS. Nah, sekarang membaca isi data yang kita tulis di file MHSDAT. Jadi tadi kan kita udah buat MHSDAT. Write line, misalkan perintahnya tulis ulang, for 1 to 3 do. Jadi tadi kan kita akan inputnya 3 data, maka kita ulang penapikannya sampai 3 juga. 1 to 3 do, begin read tadi ya untuk pembacaan. Arsip MHS, rek MHS. Ya. Kemudian write line data ke I, nah berarti kita tinggal masukkan write line nim titik 2, berarti ini tanda petik, koma, rek MHS titik nim. Write line nama diisi dengan rek MHS titik nama. Kemudian nilai diisi dengan rek MHS titik nilai. Karena untuk nilai ini di assignment dengan 62 itu untuk pembatasan ini pembatasan apa tuh permatril ya, seperti sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan waktu kita membahas lecture ya. Oke, sebentar. Oke, saya sepertinya kebanyakan coding nih, nilainya ada 2. Jadi kita hapus 1. Oke, read line. Oke, kemudian begin diakhiri dengan end. Close arsip, read line end. Oke, sekarang kita coba jalankan Alt F9 karena saya menggunakan versi Android DOS. Kemudian menjalankannya Ctrl F9. Misalkan input nim 1, ini ngarang aja ya. Katakanlah 135. Namanya adalah katakanlah Hansa. Nilainya adalah katakanlah 3,9. Data yang kedua namanya adalah NIM-nya adalah katakanlah tadi 135, ini katakanlah 579. Kemudian namanya adalah Salman. Kemudian nilainya IPK-nya katakanlah 3,85. Ini semuanya cum laude. Oke. Kemudian data yang ketiga, karena datanya 3 kali, tadi berarti kita buat datanya 3. Misalkan NIM-nya berarti katakanlah 531. Namanya katakanlah salsa. Input nilai, katakanlah nilainya berapa? Oh, IPK-nya, sorry, ini nilai ya. Oke, sorry. Ini kita tidak berbicara IPK. Sorry, saya masih keingatan IPK ya. Nilainya katakan 80, 70, 140 gitu ya. Oke, ini kita buat ini dulu aja. Oke, nggak apa-apa lah. Ini hanya contoh bahwa datanya adalah berupa angka saja.
Kalau di IPK kan 3, itu udah bagus, tapi kalau dinilai harusnya mungkin 80-70. Saya tadinya akan membuat program sampelnya adalah biasanya kalau buat sampel program itu segitu dibedakan, tapi ini saya murni menggunakan saat ini buku acuan dari yang kita pakai dari referensi dari Telview ya, jadi bukan dari buku yang saya pakai. Jadi oke, misalkan kita ambil saja ini, katakanlah 3,75. Karena datanya real nggak masalah kan? Nah, datanya real, cukup datanya real. Oke, jadi dia datanya masuk ya. Tulis ulang di data 135 kan 3,90, data kedua NIM-nya 579, Salman 3,85, yang ketiga 531 NIM-nya namanya Salsa, nilainya 3,75. Oke, kita enter ya. Tadi itu untuk data yang pertama. Nah, kalau kita bicara database, selanjutnya datanya sudah disimpan secara permanen. Oke, rekan-rekan, itu untuk yang kita program yang pertama. Selanjutnya, apa yang harus kita pahami, teman-teman nanti bisa lihat di sini nih, share screen lagi nih. Nah, tadi contoh yang jalankan nih, contohnya ya, kalau di buku nanti teman-teman mencobakannya bebas, misalkan tadi. Budi nilainya 60, Nina 90, Andi 70. Makanya ditulis ulang. Selanjutnya, kita akan coba membuat program untuk menghitung, mencari nilai tertinggi. Jadi kalau di data di sini tadi, itu katakanlah kita bisa lihat di sini yang tertinggi itu siapa, apakah Budi, Nina, atau Andi. Kalau di contoh yang tadi saya bikin, berarti karena datanya saya inputkan seolah-olah IPK, tadi ada 3,9, ada 3,75, ada 3,5, yang terbesar sama aja secara konsep angka. Oke, selanjutnya teman-teman bikin program baru di Pascal, programnya yang ini, prosedurnya hampir sama, pakai tipe untuk tipe mahasiswa. Yang membedakan di sini nih. Oke, berarti ini untuk program hitung tertinggi. Coba, saya kayaknya udah buat. Saya share screen lagi. Di Pascalnya, saya open saja. F3. Sorry. Saya open saja. Sekuensial. Tadi sekuensial hitung ya. Nah, kita bikin sekuensial hitung ya. Oke, berarti saya bikin lagi program baru namanya program mencari nilai max dan min dari file. Jadi filenya tadi udah kita buat, namanya adalah mhs.dat. Di CRT, saya skip sebagian, teman-teman udah paham kan? Mahasiswa, tipenya record itu adalah user defined data type, kemudian arsip MHS, tipenya adalah file of, jadi tipenya file berupa record mahasiswa. Kita tambahkan nih ada variabel rek mahasiswa max, jadi untuk nilainya tadi ya, rek mahasiswa min, tipenya adalah mahasiswa. Nah, asumsi rank nilainya 0 sampai 100. Jadi kalau tadi berbicara, saya sedikit bedakan programnya. Saya berbicara IPK. Kalau IPK berarti asumsi IPK dari 1 mungkin ya, kalau 0 kayaknya kasihan banget. 1 sampai 4 kan kalau standarnya gitu ya. Jadi kalau di IPK itu nanti teman-teman mahasiswa ketika lulus dapat IPK 3,75 atau yang lain udah kumlat, udah keren banget. Jadi kalau IPK di atas 2,5 itu kalau bisa dihindari, di atas 2,75 juga hindari, kalau bisa di atas 3. Jadi itu contohnya. Begin clear screen, saya buat rek mahasiswa rek MHS max dot nilai. Nilai itu kan untuk atribut ini, nilai ini ya, ini saya. Nah, ini untuk nilai diisi dengan 0. Tadi kan kita bikin constraint, pembatasan. Rek mahasiswa nilai tertinggi diisi dengan 100. Desain arsip MHS dat. Tadi yang sudah kita buat ya. Kemudian reset arsip MHS. Nah, ini kita pakai looping. While not end of file. Jadi tanda tulisan of itu tadi bacanya end of file, itu ada kata cadangan udah dibaca juga di codingan. Cuma programming sama Pascal, Java juga ada end of file, ada arsip MHS. Jadi kalau saya punya record nih, bayangkan di memori teman-teman itu kan seperti rak tadi. Rak 1 udah data, rak 2 ada datanya, rak 3 ada datanya. Nah, berarti dia akan banyak seperti itu. Kalau end of file-nya dibacanya ada 3, kalau sampai akhir dia akan berhenti. Berarti adalah akhir dari filenya.
Nah, maka baca di sini, read arsip MHS, rec MHS. Kemudian kita seleksi, jika atau if rec MHS.max.nilai, if rec MHS max.nilai kurang dari sama dengan rec MHS titik nilai, kurang dari nilai ini, maka rec MHS-nya diisi dengan rec MHS max-nya diisi dengan rec MHS. Kita seleksi juga, jika rec MHS min titik nilai lebih besar, ya, lebih besar dari rec MHS nilai, maka rec MHS-nya, rec MHS min-nya diisi dengan rec MHS. Jadi kalau tadi untuk menyeleksi, menentukan apakah nilainya lebih besar atau yang lebih tinggi mana, yang lebih kecil mana. Kemudian kita di sini tampilkan right line mahasiswa dengan nilai tertinggi rek nilai MHS 42. Ini untuk batasan karena tipe datanya real tadi ya, batasan ada koma. Itu saya jelaskan waktu di pertemuan kita di kelas sebelum masa pandemi itu. Kan saya buat penggajian kan tipenya real. Jadi total gajinya adalah jadinya titik 20 titik 220 itu untuk digitnya. Jadi kalau gajinya katakanlah berapa gajinya, katakanlah 8 juta, nanti ada koma 00-nya itu. Nah, kalau kita tidak pakai pembatas, kalau real nanti akan sampai floating point-nya dihitung sampai 2 miliar, ada bla 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 000 plus pangkat berapa, eksponensialnya ada. Berbeda dengan di generasi programan kebaruan ya, itu udah biasa kita handle. Tapi untuk programming yang masih terstruktur kayak Pascal, C, Clipper, mungkin itu masih kita harus lakukan. Tapi dengan ini sebenarnya teman-teman punya keilmuan yang lebih dalam di pemahaman source coding-nya. Kemudian red line mahasiswa dengan nilai terendah diisi dengan rec MHS NIM nilai 24, 22, dengan NIM, NIM-nya berapa berarti rec MHS dot. Kemudian program kita close arsip MHS, kita coba jalankan. Oke, tadi ya, ini datanya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nanti programnya betul. Mahasiswa dengan nilai tertinggi 3,90 tadi ya, dengan NIM 135. Jadi kalau kita lihat kan datanya ada ya, Kansa ya. Jadi kalau kita lihat datanya sebenarnya berbeda dengan program-program yang dulu udah biasa kita lakukan. Kalau kita sekali menjalankan program hilang, gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan yang kedua nih, nilai terendahnya itu 3,75. Jadi NIM-nya 531. Salman tadi ya. Nah, itu berarti kita lihat bahwa datanya terekam, tidak hilang dengan penggunaan simpanan file itu. Ya, memang datanya belum terorganisir sebaik di database. Kalau database kita menggunakan katakanlah MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server yang lainnya. Makanya aplikasi-aplikasi seperti Facebook, katakan dia pakai MySQL, ada yang menggunakan LinkedIn masih pakai MySQL kalau tidak salah. Beberapa perusahaan besar pakai ERP, pakai Oracle, yang lain. Karena simpanannya bisa dimanage dengan mudah. Kalau ini kan ini datanya masih ini, tapi lumayan untuk simpanan data primitif ya. Jadi awal-awal generasi buat kita program. Tapi teman-teman udah paham ilmunya yang penting. Oke, sudah sampai sini gimana? Mungkin kita baiknya buat satu lagi dah. Teman-teman buat satu lagi, sequential hapus. Jadi sebenarnya untuk hapus itu nanti ada satu program tambahan untuk teman-teman. Ada satu program tambahannya nanti ketika datanya dihapus, data file-nya harus kita lihat apakah datanya hilang atau enggak. Oke, saya kira saya snapshot saja untuk hapus. Nanti teman-teman, yang penting saya tunjukkan perintahnya saja di sini. Ini ada perintah erase ya. Erase. Jadi yang atasnya hampir sama teman-teman. Ini type, kemudian variabelnya hampir sama, kita pakai X, katakanlah ada yang cari, assign dulu, tadi datanya adalah data mhs.dat ya, kemudian assign, kita pakai temp.dat, jadi untuk penyimpanannya nanti kan ada variabel penampung ya tadi ya. Kemudian ada reset, rewrite, kemudian masukkan NIM yang akan dihapus, jadi kita masukkannya per NIM, kan tadi NIM-nya tadi ada 135, ada apalagi 357 ya, dan selanjutnya tadi maka di sini perintahnya while not enough file arsip to, maka di sini
Baca nih. Read arsip MHS, rek MHS. Kemudian jika rek MHS.nim, nih teman-teman pakai ini nih di keyboardnya ada kurung buka, kurung tutup. Yang siku ya, yang siku itu tidak sama dengan X gitu ya. Maka tem arsip MHS, rek MHS. Kemudian datanya adalah erase. Erase itu perintah untuk menghapus arsip MHS. Kemudian rename tem arsip MHS mahasiswa.dat. Jadi kalau kita jalankan, ini sudah programnya belum saya lanjutkan nanti. Kalau dilanjutkan khawatirnya nanti teman-teman pemahamannya kita bisa suka ini lebih baik sedikit-sedikit membuat program yang lebih paham. Nanti kita di season selanjutnya sudah melakukan studi. Jadi kalau kita jalankan ya akan oke, jalan. Masukan ini akan dihapus, kita coba lihat ya 1/5. Hello file mount, berarti ini filenya ada yang saya belum buat temdatnya. Jadi sorry, nanti ada file yang memang di codingan ini belum dilanjutkan. Jadi kalau udah dilanjutkan nih, saya coba dulu untuk di ininya. Tadi data tertinggi udah ya. Tadi nih contohnya yang di pasang. Saya share screen dulu. Teman-teman nggak kelihatan. Oke. Saya sharing dulu di sini ya. Ini tadi contoh untuk data file tertinggi. Ini data file terendah. Kemudian ini contoh yang ditampilkannya. Kemudian ini untuk menghapusnya ya. Nah kalau udah dihapus, kemudian tadi ini programnya. Oke, menghapus file sampai sini. Nah, ini harus dibuat dulu program untuk mengecek file. Oke, tadi yang kenapa error tadi tampil, saya belum menambahkan codingnya. Jadi teman-teman nanti lanjutkan program cek file. Maka di sini ketika dicek file nanti akan begini. Input nama filenya apa? Tadi kan kita buat MHSDAT. Jadi saya belum melakukan itu. Si programnya udah baca dari memori. Makanya tadi file not found gitu ya. Nah, teman-teman lanjutkan nanti. File sudah ada, oke. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa, kalau ini bisa buat juga yang merge ya. Ini untuk menggabungkan. Oke, saya kira cukup teman-teman untuk materi sequential search. Nanti teman-teman dicobakan untuk yang membuat pembacaan data baru, kemudian tadi mencari nilainya yang tertingginya berapa, yang rendah berapa. Kemudian teman-teman buat source code untuk program hapusnya dan file checknya. Jadi kalau udah dengan file check nanti akan oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat